Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah bil mustafa sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ila jamil anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wa syuhada'i wa shalihin wa sahabati tabi'in wal ulama'i wal musannifin wa jamil malaikatil muqarrabin wa jalla sayyidina syaikhul qadir jilani wa tazallahu zannahu thumma ila musannifi hadal kitab Syekh Jalaluddin As-Suyuti وجلال الدين المحلي رحمهم الله تعالى ونفعنا بهما في علومهما في الدار آمين ثم إلى أبي وأمي وزوجتي وجميع أولادي وإلى جميع طلاب هذه المجلس شأن الله له ولنا الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Izin untuk share. بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana lil mu'minin ay yaqtula mu'minan. Wa ma kana dan tidak ada itu lil mu'minin untuk orang mukmin apa yaqtula jika membunuh siapa mukminin mu'minan akan orang mukmin lain.
Aima yang bagi artinya tidak selayaknya apa iyasduro jika keluar atau muncul minhu dari mukminin apa qatlun pembunuhan lahu kepada mukminan. Tidak layak seorang mukmin membunuh kepada mukmin lain. Jangan sampai dari seorang mukmin itu muncul pembunuhan kepada orang mukmin yang lain. Jangan sampai urusannya bisa sampai ke akhirat nanti berabe. Menjadi rumit urusannya sampai di akhirat. Nah, ini termasuk kayak gini nih. Penanaman akidah atau keyakinan ya. Kadang-kadang orang kalau berperkara ini kemudian tidak melihat lagi siapa dia, mukmin apa tidak. Itu karena tidak terbina mulai kecil menjadi seorang mukmin itu bagaimana. Sehingga penekanan atau underline mengenai kemukminan itu menjadi sesuatu yang penting dan perlu diperhatikan, dipertimbangkan apabila ada suatu masalah. Illa qada'an kecuali dalam keadaan salah. Muktian artinya orang yang bersalah biqatlihi di dalam membunuh kepada mukminan min ghairi qasdin dari tanpa sengaja. Kecuali kalau pembunuhan itu dilakukan dengan tanpa sengaja. Misalnya melempar kayu, ya main-main ternyata mengenai orang. Sekarang main-main bagi anak-anak itu ada yang tingkatannya membahayakan, seperti membuat seperti tulup. Itu tulup itu yang ditiup itu ya, ada suatu kayak silinder panjang batang yang berongga gitu, kemudian di dalamnya diberi peluru, kemudian ditiup. Tapi itu pelurunya mengandung paku atau mengandung batang kawat yang runcing agar supaya bisa menancap kepada barang lain. Ini kalau orang yang bermain banyak, sangat riskan sekali apabila terjadi kesalahan sehingga mengenai kepada orang lain. Ini tolong diawasi yang namanya alat-alat permainan. Tanpa kecuali kalau tanpa sengaja membunuh kepada orang. Orang reparasi senapan, direparasi, inginnya uji coba pakai selongsong ya, tanpa isi. Ini peluru yang tanpa isi, berarti selongsong saja. Ternyata keliru mengambilnya dan ada isinya di depannya, ada orang kena. Waman dan barang siapa itu kau dalam membunuh siapa man mukminan kepada mukmin lain kotoan dalam keadaan salah. Yang kau sudah dengan jika menyengaja siapa man ramya ghairihi akan melempar kepada selain mukminan. Barang siapa membunuh kepada orang mukmin lain dalam keadaan keliru tersilap. Keliru. Mestinya dia itu berburu binatang. Kemudian tampak olehnya binatang seperti rusa atau kijang di hutan. Kemudian ditembak oleh dia. Nah, ternyata kijangnya tidak kena, yang kena ada orang di sebelahnya kena. Mati. Nah, ini urusan. Kaswaidin seperti berburu au sajarotin atau pohon melempar orang lain karena berburu atau karena menebang pohon. Fasobahu maka menimbahu kepada mukminan. Fasobahu maka menimba
apa syahid atau ya apa syahid hu kepada apa ramyun hu kepada mukminat. Jadi pelemparan itu menjadi menimpa kepada mukmin lain. Au darbahu fa'asabahu au darabahu atau memukul apa ramyun hu kepada mukminat. Jadi menebang pohon tetapi tebangannya pisaunya tadi itu mengenai kepada orang lain karena di bagian gagangnya itu terlepas sehingga pisaunya menjadi terlempar kena kepada orang lain. Bima dengan sesuatu layak dulu yang tidak membunuh hambama goliban pada umumnya. Ya pada umumnya sebenarnya tidak membunuh. Tetapi nggak tahu ini kok kebetulan bisa membunuh. Umumnya nggak membunuh. Ya, kok membunuh. Umumnya nggak membunuh kok bisa membunuh loh. Ya. Hanya keselentek apa main ketapel. Pakai apa? Pakai jagung. Jagung. Kok ya kena pas kepala di bagian otak. Nah, otak keteng gitu. Orangnya kemudian jatuh. Ketika jatuh ini kemudian nggak sadar sebentar pusing. Setelah pusing muntah, setelah muntah nggak bangun. Nah, ini kan nggak sengaja itu sebenarnya. Pakai ketapel itu melintang burung, tapi kena kepada orang. Beda dengan Nabi Dawud dulu ketika membunuh Jalut juga pakai ketapel saja. Tapi ketapelnya luar biasa. Jalut itu orang yang kuat, strong man, dan juga giant, raksasa. Pokoknya kalau mendengar Jalut dan tentaranya gitu, merinding lah, gemeter, karena apa-apa mesti dikalahkan oleh Jalut. Tapi Nabi Dawud ini dipandu oleh malaikat, ambil batu, batunya tampaknya yang terpilih, ya kecil, tapi kemudian dimasukkan di apa tempat batu di ketapel itu kemudian dipelintang ke. Nah, batu itu dipandu oleh malaikat kena pas jidatnya, padahal seluruh mukanya ini sebenarnya ditutup kecuali bagian itu tadi. Jadi ya sulitnya bukan main karena Jalut menggunakan baju besi yang beratnya ditaksir mencapai sekitar 57 kg. Ya, menggunakan bagian lengan kiri kanan itu sekitar hampir 7 kg. Itu saja itu kalau kita ke sana kemari membawa 7 kg kan sama dengan latihan barbel. Nggak bisa bebas, tapi bagi Jalut itu biasa. Nah, ternyata pas kena bagian jidatnya itu kok ya Jalut itu ambruk kemudian meninggal dunia. Luar biasa. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Ghaliban la yaqtul ghaliban. Fatahriru raqabatin, maka itu memerdekakan budak. Di mukmin lain meninggal dunia. Pertama merdekakan budak. Aitku raqabatin artinya memerdekakan budak. Nismatin artinya budak, mukminatin yang mukminah. Memerdekakan budak perempuan yang mukmin, budak perempuan yang mukmin. Alaihi atas mukminan. Di budak perempuan itu dimerdekakan sebagai sebagai tebusan, sebagai tebusan, sebagai tebusan kepada pihak yang terbunuh. Ditambah lagi
Diyatun dan diyat, denda, musallamatun yang diserahkan, mu'addatun yang dikerjakan ila ahlihi kepada keluarga mukminan. Jadi juga diberi suatu diyat, diberi suatu pembayaran, diberikan kepada keluarganya, awarasa til maktuli atau ahli warisnya orang yang terbunuh, diberikan kepada keluarganya, itu ya bisa istrinya, atau yang penting ahli warisnya orang yang terbunuh. Nah, ini dia denda. Illa ayyasadaku, kecuali jika bersedekah siapa ahlihi, siapa ahli, kecuali apabila ahli keluarga dari mukminan atau pihak yang terbunuh itu memaafkan kepada pembunuh karena sama-sama mukmin, ya karena tidak sengaja, ya sudah dimaafkan. Artinya tidak, kalau di negara kita tidak masuk penjara tetapi dendanya masih tetap jalan gitu loh ya. Uang duka apa itu namanya. Jadi itu model damai seperti itu. Model damai. Ya tasodaku, jika bersedekah siapa ahlihi alaihi kepada mukmin. Jadi bersedekah itu artinya memaafkan kepada mukmin biha dengan diat. Jadi diat itu menjadi pembayaran karena biha dengan iya. Ya, diatnya itu menjadi tidak dibayarkan karena telah dimaafkan kepada pembunuhnya oleh pihak yang terbunuh. Biaya'fuwa, dengan jika memaafkan siapa ahluhu anha dari diat. Jadi membayarnya itu tidak usah, ya membayarnya tidak usah. Tetapi tadi modikakan budaya itu tetap dijalankan. Wabayana, dan telah menjelaskan apa sunnah itu sunnah, anha sesungguhnya diat itu mi'atun 100 minal ibili dari unta. Masya Allah, diat itu yang berat banget ya. Berapa besarnya? 100 unta. Berat nggak ini 100 unta? Berat nggak? 100 unta. Satu unta itu harganya berapa? Bisa 30 juta, bisa 40 juta. Kalau 100 juta, ya 40 juta kali 100, 4 miliar. Berat itu membunuh itu. 4 miliar. Uang dari mana 4 miliar itu? Ya. Isruna, adapun yang 20 itu pintu makhodin, pintu makhod. Kemarin sudah dijelaskan pintu makhod itu tentang berumur 1 tahun. Wakada, dan demikian juga banatul labunin, unta-unta betina umur 2 tahun, wabanu labunin, dan unta-unta jantan umur 2 tahun. Jadi itu dikombinasi, dari 100 unta itu ada 20 itu dari pintu makhot, 20 lagi dari banatul labun dan wabanu labunin. Wah, hakokun, dan unta hikoh. Unta hikoh itu umur 3 tahun, wajadaun, dan unta jadaah itu umur 4 tahun. Jadi sudah 4 jenis ya di situ. Makhot, banatul labunin, banu labunin, hak, kakok, jada. Nah, kalau banu labunin ini juga 20 berarti sudah 5. 5 kali 20 jumlahnya sudah 100. Wana, dan sesungguhnya diat itu anak akilatil qatili, atas tanggungan dari qatil, pembunuh. Jadi diat yang banyaknya 100 ekor unta itu menjadi tanggungan dari pembunuh
Wahum adapun wahum adapun akilatul qatil, jadi rombongannya pembunuh akilatul qatil itu ditanggung renteng oleh pihak pembunuh. Nah ini ya, jadi semacam nanggung bareng itu ya berat ya di sini. Wahum adapun akilatul qatil iku asobatuhu asobahnya qatil. Di ya, keluarga-keluarganya qatil ilal asla wal furu'a, kecuali anak wal furu'a, dan kecuali asal itu berarti bapak nenek, wal furu'a dan anak-anak itu tidak diikutkan. Jadi asobah atau akilatul qatil itu kelompoknya pembunuh itu yang diminta untuk ikut menanggung terhadap 100 unta itu adalah di luar ayah, mbah, ke atas atau ke bawah, anak, cucu dan sebagainya. Di luar itu muwaja'atun yang dibagi-bagi alaihim atas akilatul qatil ala salasi sinina selama 3 tahun. Jadi bisa dibayar lamanya 3 tahun, tidak harus cash pada saat itu, enggak, tapi bisa dibayar 3 tahun. Salasi sinina ala salasi sinina alal gina, itu atas orang yang kaya minhum dari akilatul qatil nisfu dinarin, adapun separuh dinar bagi orang yang kaya. Jumlahnya bisa banyak, itu bisa satu kampung yang namanya bani, itu bisa satu kampung. Bani kalau di hari raya itu biasanya di kampung-kampung ada pengumpulan silsilah, kemudian berhari raya bersama, haul. Nah ini jumlahnya bisa banyak sekali, itu kalau dibebani selama 3 tahun, ini kalau yang kaya itu setengah dinar. Setengah dinar itu misalnya 2 juta, 1 dinar kan 4 juta, setengah dinar itu 2 juta, 3 tahun. Wal mutawasitu, dan orang yang menengah kekayaannya rubu'a kulli sanatin akan nisfu dinarin rubu'un, adapun 1/4 kulla sanatin pada setiap tahun. Jadi tadi itu yang kaya setengah selama 3 tahun, setiap setahunnya itu setengah, berarti 3 tahun itu 1,5. Kalau orang yang menengah itu 1/4, 1 tahun itu 3 tahun, berarti 1/4 kali 3 berarti 3/4. Fa'ilam yafu, maka jika belum mencukupi siapa akilatul qatil, kalau kumpul-kumpul itu ternyata masih kurang, ya 100 unta, 4 miliar, baru terkumpul 3 miliar, famin baitul mali, maka itu dari baitul mal, yang 1 miliar bisa diambilkan dari baitul mal. Fa'in ta'adzara, maka jika sulit baitul mal, jadi baitul malnya itu tidak memungkinkan untuk diambil, maka kembali fa'alal jani, maka atas orang yang mengerjakan pidana, itu ditanggung penuh oleh orang yang membunuh itu tadi, ya berat, makanya nggak usah membunuh. Karena maka jika ada siapa maktul, orang yang terbunuh itu min qaumi aduwin, dari bangsanya musuh, ya, dari musuh, orang yang terbunuh dari musuh. Min qaumi aduwin, karoba yang memerangi siapa adu lakum kepada kalian. Bahwa adapun adu itu mukminun, orang mukmin. Bahwa adapun maktul itu mukminun, orang mukmin. Jadi kalau yang terbunuh itu adalah berasal dari suatu kaum atau kelompok atau suku, tapi sukunya musuh, tapi dia itu mukmin, gitu. Ada orang mukmin berasal dari sukunya musuh, tetapi ya dia terbunuh.
dengan tidak sengaja ya tadi ya. Wa huwa mu'minun fatahrir raqabatin, maka itu memerdekakan budak mukminatin yang mukminah, budak perempuan dimerdekakan. Ala qatilihi, atas pembunuh dari mukminan. Ala kafaratan, sebagai kafaroh. Wala diata, dan tidak ada diat sama sekali. Nusalamu, yang diserahkan apa diat ila adhi, kepada keluarga al-maktul. Nah, jadi di sini cukup memerdekakan budak mukminah, tapi tidak perlu membayar diat. Kenapa tidak membayar diat? Likarobatihim, karena memeranginya aduun, memeranginya kaumun aduun. Ini tersebab karena musuh itu memerangi kepada orang mukmin gitu. Karena itu maka tidak ada diat. Baik, kalau jika ada siapa maktul, orang yang terbunuh, iku min kaumin, dari kaum bainakum, antara kalian, wa bainahum, dan antara kaum mitakun. Yang itu antara kalian, wa bainahum, dan antara mereka, mitakun, adapun suatu perjanjian. Nah, itu artinya janji ke ahli dhimmati, seperti ahli dhimmi. Kalau misalnya antara yang terbunuh itu orang kafir, berasal dari orang-orang kafir yang punya perjanjian terhadap kalian. Ini seperti kafir dhimmi. Kafir dhimmi itu adalah kafir yang ditanggung keamanannya oleh pemerintahan Islam. Berarti dia itu hidup di dalam wilayah Islam. Nah, ditanggung. Bentar. Di anu. Kalau seperti itu bagaimana? Fadiyatun, maka diat. Jadi tidak ada apa? Tidak ada memerdekakan budak, tetapi membayar diat. Lahu, untuk al-maktul, musallamatan, yang diserahkan ila ahli, kepada keluarga al-maktul, diserahkan kepada yang terbunuh. Berapa diatnya? Wahya, adapun diat itu tulutu diatil mukmini, sepertiga dari diatnya orang mukmin. Jadi kalau diatnya orang mukmin tadi 100 unta, berarti ini sepertiganya sekitar 33 unta. Ya lumayan lah, sepertiga. Wa ingkana, jika ada siapa al-maktul itu Yahudian, orang Yahudi, al-Nasranian, atau orang Nasrani. Jika yang terbunuh tadi orang Yahudi dan Nasrani. Tetapi kalau bukan Yahudi Nasrani, wasulusa asyriha, wasulusa asyriha, dan 2/3-nya, 10-nya diatul mukmini. Jadi 2/3/10. Berarti 2/30 sama dengan 1/15. Kalau tadi itu sepertiganya, kalau tadi sepertiganya, kalau ini 2/30. Kita ya, sepertiga dengan 2/30. 2/30 itu kali 100, 200/30, berarti sama 20/3. Ya sedikit sekali, sama dengan 7 unta.
7 unta untuk siapa? Ingkana jika ada siapa al-maktul itu majusiyan, majusi. Dikit kalau orang majusi karena apa? Ya, ini majusi itu bukan agama Semen ya, bukan agama wahyu. Kalau Yahudi Nasrani agama wahyu. Majusi itu menyembah api. Orang Majusi menyembah api. Wa tahriru raqabatin mu'minatin dan memerdekakan budak mu'minatin yang mukminah perempuan ala qatilihi atas pembunuh dari al-maktul. Oh ini ya. Fatiyatan musallamatul alaihi wa sallam. Iya, tadi kalau apa? Iya, mukmin tapi berada di daerah musuh, maka tidak ada diat. Kalau ini tidak ada memerdekakan budak, tapi langsung ke diat. Tapi faman watanu watan mukminat. Mana ya? Musallamatin ila alihi wa tahdu kubatin mu'minatin. Nah ini ada tambahan ya, wa tahriru kubatin mu'minatin dan menyerahkan budak, memerdekakan budak wanita ala qatilihi atas pembunuh daripada al-maktul. Paman maka barang siapa itu lahu lam yajid ya, paman lam yajid bukan paman lahu yajid. Kalau di teksnya ya paman lam yajid. Paman maka barang siapa itu lam yajid tidak menemukan siapa man. Mana tadi? Ya, ar-raqabata akan budak bi anfaqadaha dengan jika faqadaha membuat sepi apa bi anfaqadaha dengan jika tidak memperoleh siapa manha akan raqabah ma yahsuluha dan tidak menghasilkan siapa manha akan raqabah bihi untuk al-maktul. Jadi kalau dia tidak menemukan budak perempuan diganti dengan apa? Fasyamu ini maka dengan puasa 2 bulan. Mutatabi'ah ini yang terus menerus. Nah, ini bisa diganti budak perempuan tadi dengan berpuasa 2 bulan terus menerus alaihi atas al-qatil kepada pembunuh. Alaihi kafarotan sebagai kafaroh. Walam yadkur dan tidak menyebut siapa Allah Ta'ala al-intiqala akan perpindahan ila ta'ami kepada makanan. Jadi kalau misalnya tidak menemukan, tidak kuat untuk melaksanakan puasa 2 bulan terus menerus, maka di sini Allah tidak menjelaskan mengenai perpindahan dari kafarah menuju kepada memberi makan kepada 60 fakir miskin. Ya, tidak mengalihkan ke situ. Kadihari berbeda dengan dihar. Nah, kalau dihar, kafarahnya dihar, yaitu menuduh istrinya itu mirip terhadap ibunya, berarti itu kan menjadi mahram. Jadinya kalau mahram kan haram dinikah padahal istrinya. Nah, untuk bisa memperoleh halal lagi, itu perlu kafarah. Kafarahnya di sini diantaranya tadi merdekakan budak, nggak kuat puasa 2 bulan. Kalau nggak kuat, ini kemudian
Kalau nggak kuat lagi, ini kemudian kalau nggak kuat lagi, ini kemudian memberi makan. Nah, tapi ini tidak disebutkan seperti itu. Babi dan dengan intikoni ila ta'am akhadha mengambil siapa Syafi'i, Imam Syafi'i biasa di dalam balik sahihnya dua pendapatnya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i langsung mengambil lanjutannya yaitu memberi makan kepada fakir miskin satu hari satu mut sebanyak 60 orang miskin. Nah, taubatan minallahi, taubatan sebagai tobat minallahi dari Allah Ta'ala. Lafal taubatan itu masdarun, masdar mansubun yang dinasabkan dipilihi dengan fi'ilnya masdar al-muqaddari yang diperkirakan. Taubatan. Karena dan ada siapa Allah itu aliman mengetahui biqolqihi terhadap makhluknya Allah. Hakiman lagi maha bijaksana bima di dalam sesuatu dabbarahu yang mengatur siapa Allahu kepada ma lahum untuk khalqihi. Seperti itu Allah maha mengetahui dan maha bijaksana. Artinya maha mengetahui itu kondisi dari hambanya seperti apa, makanya dibuat strata-strata, tingkatan-tingkatan. Nah, itu juga merupakan suatu hakiman atau kebijakan daripada Allah untuk menyediakan jalur-jalur yang lain bagi yang tidak mampu. Titik. 93. Waman dan barang siapa itu yaktul. Membunuh siapa man mukminan terhadap orang mukmin muta'ammidan. Tadi itu kan membunuh kepada orang lain baik mukmin maupun tidak mukmin. Ya, yang mukmin itu ya mukmin. Mukmin itu mukmin itu yang pertama mukmin lain, yang kedua mukmin yang berada di kawasan sukunya orang kafir. Misalnya orang mukmin yang berada di Mekah itu kan mukmin di kawasan orang kafir, sementara yang lain itu berada di Madinah. Jadi ini perang antara orang tidak sengaja membunuh yang dilakukan oleh orang Madinah kepada orang Mekah. Ternyata yang di Mekah itu yang terbunuh mukmin. Dan seperti itu orang-orang banyak ya orang-orang Muslim yang berada di Mekah karena saudara-saudaranya atau keluarganya. Kemudian yang kedua harta bendanya ada di Mekah. Jadi untuk berhijrah itu ada yang berat, itu ada. Tapi juga ada yang maunya berhijrah tetapi tidak diperkenankan oleh pimpinan-pimpinan kafir Quraisy. Itu juga ada seperti itu. Bulan 23. Terus yang tadi berikutnya adalah yang terbunuh itu orang kafir. Orang kafir statusnya kafir dhimmi. Ini ada dua jenis. Yang pertama adalah orang Majusi, orang Yahudi Nasrani, yang kedua orang Majusi, gitu ya. Di perinciannya seperti itu. 93. Waman dan barang siapa itu yaktul, membunuh siapa man mukminan kepada orang mukmin utamidan dalam keadaan sengaja. Sengaja membunuh karena dendam, kesumat, agamanya kurang sehingga panik, emosi, ini kemudian ditumpahkan begitu. Ya sudah dengan jika menyengaja siapa man lahu akan membunuh kepada mukminan. Bima dengan sesuatu yaktulu yang bisa membunuh apa ma ghaliban pada umumnya. Dengan alat yang secara umum memang mampu untuk membunuh. Dengan alat yang umumnya alat itu bisa membunuh. Ya. Pakai senapan, pakai pisau, pakai keris, ya, keris. Ya. Tapi kalau membunuh hanya pakai per ya, per itu ya cuma main-main. Ayak sudah ketelahu bima yaktulu ghaliban aliman dan mengetahui
biimanihi dengan imannya mukminan, dan dia sadar betul bahwa orang yang berada di hadapannya itu adalah orang yang beriman. Fajazauhu, maka adapun balasan nyaman itu jahannamu, neraka jahanam, khalidan dalam keadaan kekal. Jadi balasan bagi orang yang membunuh terhadap orang mukmin itu adalah neraka jahanam kekal. Ih, itu termasuk dosa besar yang tidak diampuni berarti ya. Kekal. Khalidan fiha, di dalam jahanam. Gak cuma itu, tapi wa ghadiballahu alaihi, dan ghadiba ya. Wa ghadiba, dan murka siapa Allah alaihi atas man, wa la'anahu, dan melaknati siapa Allah kepada man. Abadahu, artinya menjauhkan siapa Allah kepada man min rahmatihi, dari rahmatnya Allah. Di orang itu sudah masuk neraka kekal, dimurkai oleh Allah, dilaknat oleh Allah, jauhi oleh Allah, tidak diberi rahmatnya Allah. Wa'ada, dan menyediakan siapa Allah lahu untuk man akan siksa antiman yang agung. Ada siksa yang besar yang menunggu kepada dia. Pinari, di dalam neraka. Wa'ada, adapun ini itu mu'awalun ditakwil. Iman dengan man yastahilluhu, yastahilluhu, yang menempati siapa manhu kepada adzaban azima. Au bi anna, ini ditakwil atau dijelaskan, diperinci dengan orang yang menempati posisi sebagaimana kedudukan orang yang membunuh itu tadi. Ya, itu kalau seperti itu, au bi anna hadza, atau bahwasanya sesungguhnya ini itu jazahu, balasannya man in juzia, jika dibalas siapa man, wala bad'ah, dan tidak ada pembaharuan sama sekali, bi khalqil wa'idi, di dalam menyelisih terhadap ancaman dari Allah Ta'ala. Biqaulihi, jadi kalau orangnya itu dalam kondisi normal betul, maka keadaannya seperti itu. Kecuali kalau ada suatu kebijakan lain, bikhalfil ma'idi liqauli wala bid'an, ada pembaruan terhadap menyelisih terhadap ancaman dari Allah. Kalau ada bagaimana? Ya, ada pembaruan terhadap ancaman dari Allah itu. Karena apa? Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Yaghfiru, dan mengampuni siapa Allah makan sesuatu duna dzalika, yang selain hal tersebut, liman, untuk orang yasha, yang berkehendak siapa? Allah Ta'ala. Jadi kalau di luar itu Allah masih berkenan untuk mengampuni. Tapi yang jenis-jenis dosa besar kayak gitu, Allah nggak bisa mengampuni. Wa an Ibnu Abbasin, dan dari Ibnu Abbas, annaha, jadi sebenarnya ya, kalau diinterpretasikan, misalnya orang sudah di Nusa Kambangan diputus dengan hukum mati, itu jangan kemudian berputus asa sampai di situ atau pasrah sampai di situ. Usahakan dari keluarganya memperoleh maaf. Nah gitu, usahakan. Walaupun hukumannya tetap mati, nggak masalah. Tetapi usahakan dari keluarganya memperoleh maaf. Soalnya kalau tidak memperoleh maaf, itu nanti berlaku yang namanya ayat ini, yaitu sudah harus dimasukkan ke dalam neraka kekal. Satu-satunya yang menyebabkan ini menjadi terurai, menjadi lepas, itu apabila orang tadi diampuni oleh keluarganya. Ya, diampuni oleh keluarganya. Di akhiratnya dia nanti itu bisa terlepas. Karena apa? Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Wa an Ibnu Abbas, dan dari Ibnu Abbas, annaha, sesungguhnya ayat ala dohiriha, atas dohirnya ayat. Wa annaha, dan sesungguhnya ayat itu nasikhatun, menasakh lighairiha, kepada selain ayat, min ayatil maghfirati, dari ayat-ayat ampunan.
Jadi ayat tersebut justru malah menang karena turunnya belakangan, sehingga dari ayat-ayat ampunan yang telah disebutkan oleh Allah sebelumnya ini menjadi dinasah, direvisi oleh ayat ini. Nah, jadi yang berlaku malah ayat ini, yaitu orang yang membunuh dengan kesengajaan itu, kalau yang dibunuh orang Muslim, maka pembunuhnya itu akan dimasukkan ke dalam neraka secara kekal. Sudah dilaknati, sudah dimurkai oleh Allah, dijauhkan dari rahmatnya Allah, diberi siksa dengan seberat-beratnya. Min ayatin nasikatan li ghairiha min ayatil maghfirati, dari ayat-ayat ampunan. Wabayana, dan menjelaskan apa ayatul Baqarati, ayat Baqarah, anna qatilal amdi, sesungguhnya pembunuh secara sengaja itu yuqtalu, dibunuh apa bihi, terhadap qatil. Jadi wa anna alaihi adiyatu. Jadi kalau hukum qisas pembunuh, ini ya, pembunuh ini dibalas dengan bunuh. Pembunuh dibalas dengan bunuh. Wabayyanat. Jadi ini annaha ala dhahiriha wa annaha nasikhatin li ghairiha min ayatil maghfirat, ya. Jadi ayat ini malah ayat yang memaafkan ini. Kan kalau di kisos itu berarti apa? Tanggungan dia di akhirat sudah nggak ada kan kalau di kisos. Itu berarti apa? Orang bunuh diganti dengan dibayar dengan bunuh. Kalau sudah dibunuh itu urusannya dengan dunia. Makanya orang yang membunuh kalau sadar minta kepada Rasulullah untuk dikisos, dibunuh, karena urusannya di akhirat menjadi tidak ada. Nah, ini ada yang lebih akhir ini kayak gini. Tadi falaki sosok wah yang terlalu la bima la tadi yuktalu bihi wa anna alaihi, dan sesungguhnya itu atas qatil adiyatu, adapun diyat. Pilihan yang kedua, apabila dia itu diampuni oleh pihak yang terbunuh, maka dia harus membayar diyat. Adiyat itu adapun diyat. In ubiyah, jika dimaafkan apa anhu dari qatil. Asabaka, dan telah dahulu apa qadruha, ukurannya diyat. Sudah dijelaskan ukurannya diyat tadi, yaitu 100 ekor unta. Wabayyana, dan telah menjelaskan apa sunnatu sunnat, anna bainal amdi, bahwasanya sesungguhnya antara sengaja wal khata'i, dan tidak sengaja, qatlan, ada suatu pembunuhan, yusanma, yang disebut atau yang diberi nama apa qatlan syibhal amdi, akan syibh amad, berserupa dengan sengaja. Dia ada pembunuhan itu yang berada di antara sengaja dan salah atau tidak sengaja. Ya, seperti tidak sengaja, tapi juga seperti sengaja. Itu namanya syibhul amad, syibh amad, mirip sengaja, berserupa dengan sengaja, padahal tidak sengaja. Bahwa adapun syibhul amad itu ayak tahu, jika membunuh siapa qatil, hu akan maktul, bima, dengan sesuatu, layak dulu, yang tidak membunuh apa-apa, galiban umum, pada umumnya. Kalau syibhul amad atau syibh amad itu adalah orang membunuh kepada orang lain dengan alat yang mestinya alat itu tidak sampai membunuh, tidak bisa membunuh, tapi entah kenapa kok membunuh. Nah, ya, kok kenapa jadi membunuh? Misalnya mangkel kemudian dilempar pakai kerikil. Tujuannya ya supaya menyakiti, dan yang disasar itu adalah bagian kaki. Ternyata kena ulu hati, kerikil kena ulu hati, itu saja kok ya mati gitu loh ya. Itu saja kok ya mati. Nah, ada juga yang dengan apa, ya nggak punya apa-apa, yang ada pulpen, dilemparkan dengan lemparan yang sangat kuat, karena ini orangnya orang yang paham mengenai momentum, kemudian meningkat menjadi impuls, diimpuls puas gitu lah, jadi kuatnya luar biasa, akhirnya menggeledak kemudian mati.
Nah ini membunuh dengan alat yang semestinya itu tidak membunuh. Orang seperti itu para qisas, maka tidak ada qisas sama sekali fihi di dalam syibhul amad. Kasus berserupa dengan sengaja itu tidak kena qisas. Baldiatun akan tetapi kena diat. Kalau amdi seperti sengaja. Bisifati di dalam sifatnya, wal khotoi dan salah bitajili di dalam takjilnya, wal hamli dan muatannya. Bahwa adapun syibhul ahmad wal amdu dan amad, syibhul ahmad dan amad yaitu mirip dengan sengaja serta sengaja itu aula lebih utama bil kafarati dengan kafarah minal khotai dibanding dengan salah. Jadi diangkat untuk menjalani kafarah untuk syibhul amad dan amad itu dikatakan lebih utama dibandingkan dengan salah membunuh tetapi dalam keadaan salah tersilap. Wanazala dan turun 5 karena 94 ya. 5 karena sesuatu marra yang lewat. Siapa nafarun segolongan naswahabati dari sahabat. Ada segerombolan sahabat lewat. Terhadap siapa? Birojulin dengan seseorang. Lewat melewati seseorang. Orang siapa? Min Bani Sulaimin dari Bani Sulaim. Bani Sulaim. Bani Sulaim. Wahwa adapun rajul itu yasuku menggembala. Siapa rajul gonaman akan kambing. Ada segerombolan sahabat, sangar-sangar ya. Sahabat melewati seseorang yang sedang menggembala kambing. Dari Bani Sulaim. Bani Sulaim itu suatu kampung. Jadi kampung sana namanya Bani Sulaim, kampung sana namanya Bani siapa lagi, Bani siapa lagi gitu ya. Nah, seperti di sini Jogokarian, kemudian Kementerian, kayak gitu loh ya. Jogokarian itu kampungnya Jogokaryo. Kemudian mana lagi? Jogonalan, itu kampungnya Pak Jogonolo. Kemudian lagi, jadi nenek moyangnya namanya Jogonolo. Kemudian lagi siapa? Suroskarsan. Ada neneknya namanya Surokarso. Persis seperti itu. Ini namanya Bani Sulaim, Bani Hashim, ya, Bani Muthalib misalnya. Bani Sulaim, bahwa adapun rajul itu yasuku gonaman. Pasal lama maka kemudian memberi salam siapa rajul alaihim kepada para sahabat. Jadi rajul yang menggembala kambing tadi melihat para sahabat lewat maka memberi salam. Assalamualaikum. Faqalu maka pada berkata siapa ashab, masallama. Tidak salam siapa rajul alaina kepada kita illa taqiyatan kecuali taqiyah. Kecuali karena taqiyah. Taqiyah itu melindungi diri. Karena sahabat itu loh gegabah. Sahabat gegabah. Menilai kepada seseorang yang salam. Lah orang itu memberi salam kepada kita. Tujuannya hanya dia ingin melindungi diri. Supaya tidak kita ganggu. Takut dia sama kita. Punya apa namanya merasa dirinya itu pede, merasa apa GR, merasa GR. Nah, GR akhirnya apa? Fakotaluhu maka membunuh siapa ashabu kepada rajul wastaku dan menggiring siapa rajul gonamahu kepada kambing-kambingnya wastaku dan menggiring siapa ashab gonamahu akan kambing-kambingnya rajul. Masya Allah gitu ya. Dibunuh. Laki-laki tadi itu dibunuh. Kambingnya diambil. Rampok ini namanya kayak gini. Kambing-kambingnya diambil. Banyak kambingnya. Dia menggembala. Maka akhirnya turun ayat ini. Ya ayyuhalladzina amanu. Idza darabtum fi sabilillahi fatabayyanu. Wahai orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu idza darabtum ketika menempuh perjalanan siapa kalian semuanya safartum artinya bepergian siapa kalian semuanya lil jihad untuk jihad fisabilillah di dalam jalan Allah fatabayyanu maka tabayyanlah olehmu semua
Jadi jangan gegabah merasa dirinya mujahid. Ini kemudian sak geleme dhewe ngrampoki barange wong. Merasa ini anu ya, ini real. Jadi cerita-cerita yang sering kita dengar itu kayak gitu. Menganggap di Indonesia misalnya sebagai Darul Harb atau lah karena orangnya itu orang-orang yang menurut versi itu tidak mukmin, maka halal barangnya diambil. Enggak gitu. Karena nyatanya ada orang yang menggembala kambing, kemudian para sahabat lewat membunuh kepada dia. Nah, karena menganggap bahwa salamnya itu untuk menutupi, melindungi diri supaya aman. Diambil kambing, malah turun ayat. Tidak darabtum fi sabilillahi wa tabayyan. Kalian itu kalau bepergian mengaku dirinya sebagai mujahid, berangkat perang, maka teliti, tabayunkan. Artinya apa? Sangger-sangger wong dianggap musuh. Tiap-tiap ketemu orang dianggap musuh. Tapi kiraatin dan itu di dalam suatu bacaan tusan itu maka tetaplah kalian semuanya fil maudhi'aini di dalam dua tempat itu ya fatabayyanu bisa fatatabatu wala taqulu dan jangan mengatakan kalian semuanya liman kepada orang alqa yang memberi jawaban alaikum kepada kalian semuanya salam akan salam. Lafal assalama itu bi alifin dengan alif audunaha atau tanpa alif. Assalama ayat tahiyata artinya tahiyat penghormatan awil ingkiyada atau kepatuhan bi kalimat syahadati dengan kalimat syahadat. Jadi salam itu menandakan suatu ketundukan. Assalamualaikum. Orang itu jangan kamu katakan kepada orang yang memberikan salam kepada kalian, itu ya, jangan katakan kamu tidak mukmin. Jangan kamu katakan seperti itu. Orang sudah memberi salam kepada kalian, itu berarti sebenarnya dia itu sudah mengambil kalimat syahadat. Dan kalau orang itu sudah bersyahadat, allati yang ada pun syahadat itu amaratun tanda alal islami atas Islam. Berarti dia itu sudah muslim. Nah, sudah muslim ya. Sama persis. Yang dianggap kufar kafir muslim sudah bersyahadat alal islami atas Islam. Sudah lasta mukminah, kamu tidak mukmin. Loh, apa enak saja mengatakan seperti itu. Tabayun kan. Ada ya dulu itu, Masya Allah. Ada sahabat yang ketika dalam musim peperangan, ada orang kafir sudah membunuh banyak orang muslim. Nah, kemudian dikejar lah oleh sahabat yang kuat ini. Dikejar sampai terpojok. Ketika terpojok, dia itu mau dibunuh, dia mengucapkan syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah. Bunuh. Dibunuh. Kenapa dibunuh? Dia menganggap bahwa syahadatnya itu adalah untuk melindungi dirinya supaya tidak terbunuh. Untuk melindungi dirinya supaya tidak terbunuh. Karena sudah terpojok. Dan dia sudah punya kesalahan banyak. Akhirnya berita itu sampai kepada Rasulullah, dipanggil orang ini. Nah, panggil apa benar? Kamu membunuh kepada orang yang mengucapkan syahadat. Benar Rasul, karena syahadatnya itu hanya untuk melindungi dia. Sudah terpojok, ceritanya gini. Titik oleh Rasulullah dikatakan, silahkan. Bagaimana kamu nanti di pengadilan akhirat, kamu akan di pengadilan melawan kepada syahadat. Nah, silahkan. Gak apa-apa, kamu kayak gitu gak apa-apa. Tapi kamu nanti apa bisa menang? Ketika di akhirat kamu melawan kepada syahadat. Lawanmu itu syahadat. Apa ada kalimat yang lebih tinggi daripada syahadat? Ih, ngeri ya kalau gitu. Ngeri banget. Orang sudah syahadat dianggap nggak mukmin. Silakan dilawan. Bagi dia, orang yang mati di dunia ini, bagi yang mati nggak ada artinya apa-apa. Tetapi nanti di akhirat dia akan tegak menjadi pemenang. Karena yang dilawan syahadat. Bingung. Orang ini menjadi bingung. Kenapa bingung?
Gimana di akhirat itu melawan syahadat itu loh, bingung solusinya itu seperti apa. Nah, oleh Rasul gitu kan. Insyaallah. Lasta mu'mina, kamu tidak, kok bisa mengatakan kamu tidak mukmin? Wa inna ma qulta, dan sesungguhnya mengatakan siapa kalian kepada kamu, siapa kamu hendak akan ini takiyatan karena takiyah melindungi dinamsika untuk diri kamu, wa malika dan harta kamu. Ambek ya ditabayunkan. Kok kamu bisa loh menuduh dia mengucapkan salam seperti itu hanya untuk takiyah, untuk melindungi terhadap dirinya, melindungi terhadap hartanya, fatak tuluhu, maka kemudian membunuh siapa kamu, semuanya, kepada rajul, kemudian dia kamu bunuh. Nah, jangan-jangan kamu itu ini, tabtaguna, mencari siapa? Kalian semua, etatlabun, artinya menuntut siapa kalian semua, lidhalika karena pembunuhan itu, aradul hayati dunia, akan harta kehidupan dunia. Jangan-jangan kamu itu mengitik-ngitik atau ingin mengambil ghanimahnya, mengambil ghanamnya atau kambing-kambingnya itu. Bukankah itu sebenarnya yang kamu kehendaki? Ngeri. Bukankah itu sebenarnya yang kamu kehendaki? Sehingga kamu berani membunuh kepada dia. Yang jelek itu siapa kalau seperti itu? Dia atau kalian? Mata artinya harta dunia. Minal ghanimati, dari ghanimah. Fa indallahi, maka itu di sisi Allah maghanimu katsiratin. Yang namanya perang pun itu ketika yang terbersih dalam dadanya itu memperoleh ghanimah, itu tidak syahid kalau mati. Jadi jangan dikira bahwa setiap orang berperang mati itu syahid lah, enggak. Ketika berangkat perang di dalam dadanya, nanti itu kalau menang maka saya akan mendapatkan ghanimah yang banyak. Tidak syahid, ya. Kemudian lagi dia itu berangkat berperang, tapi kebiasaannya itu menyakiti kepada tetangganya. Nyakiti terus kepada tetangganya, dia kemudian berangkat perang, mati-mati syahid. Katanya, tidak syahid. Orang menyakiti hati orang tuanya, tidak syahid. Selesaikan dulu urusan dengan tetangganya tadi, baru berperang. Selesaikan dulu urusan dengan keluarganya, dengan orang tuanya, minta maaf dulu, baru berperang. Sana gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'indallahi, mana tadi? Fa'indallahi, maka itu di sisi Allah maghanimu katsiratin, adapun ghanimah-ghanimah yang banyak. Tugnikum yang mengenyangkan atau mencukupkan apa ghanimah ghanim kum kepada kalian semua, engkau terlimit dari membunuh semisal rajul limanihi karena hartanya rajul lah. Kalau kamu para sahabat, kamu itu hatimu lurus, hatimu benar, ghanimah yang disediakan oleh Allah itu lebih banyak dibanding dengan sekedar kambing-kambingnya rajul itu. Tapi hatimu itu yang benar. Kalau hatimu kayak gitu, gambarnya kamu itu berjuang, tetapi kamu itu merampok. Hati kamu itu ingin merampas terhadap harta itu. Kandalika itu demikian, kandalika itu kandalika yang demikian ini. Kuntum ada siapa kalian semua, itu mingkoblu dari sebelumnya. Nah ini semuanya itu, wahai para wahai Nabi beserta para sahabat itu, kamu sebelumnya itu kondisinya seperti itu. Sebelum sekarang, tu'asamu, dijaga, dilindungi. Abadima hukum, darah-darah kalian semua, wa amwalukum, dan harta-harta kalian semua. Bimujarrati qaulikum, dengan melulu ucapan kalian semua, asyhadati, ya syahadat. Dengan bersyahadat itu kalian semua ya itu menjadi terlindungi, harta kamu terlindungi, jiwa kamu terlindungi, asalkan kamu bersyahadat. Pemanna, maka telah memberi siapa Allah alaikum kepada kalian semuanya, bil istihadi, dengan kemasyhuran, bil imani, dengan iman, wal istiqomati, dan
istiqamah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yahdali muqaddaha mudalakan abada wa madhaba asala bimada zamani in hudawabun balam dahara bawama waqa'at Nubabatun abadan fi jismihi rahasani Fi khalfihi ka'ama min ru'yatun sabatat Fala yuradaru bawlin minhu bi'alani فقلبه لم ينم والعين قد نعست ولا يرى ذله بشمس الفضل أتباه قد علد قوما إذا جلسوا عند الولادة شفيا ذبيب غدادني هدي الغشائش فحفظ هذا كن آمنا من شر نار وسرق ومن ميغني الحمد لله رب العالمين. Kita tutup dulu ya. Ini Whatsapp Grand Impact nggak ada di sini penutupnya kecuali di sini. Bismillahirrahmanirrahim.